Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Mautri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul berikutnya, yaitu modul 5 tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah suatu subprogram yang bermanfaat dalam pemrograman, terutama dalam program besar. Fungsi itu dikhususkan untuk membuat perintah pemrograman khusus seperti rumus dan lain-lain. Fungsi yang dimaksud itu adalah fungsi selain fungsi main. Lalu di modul fungsi ini kita memiliki beberapa istilah. Di sini ada 4, yaitu variabel lokal yang pertama. Variabel lokal itu adalah variabel yang hanya dapat digunakan untuk algoritma di dalam fungsi tersebut. Atau yang biasa disebut yaitu di variabel yang hanya digunakan di dalam fungsi itu. Kita menempatkan variabel tersebut di dalam fungsinya, bukan di luar fungsi. Nah, yang berikutnya adalah variabel global. Variabel global itu adalah variabel yang dapat digunakan baik di dalam program utama maupun pada fungsi. Maksudnya, variabel ini walaupun kita nulisnya hanya satu, itu bisa digunakan pada fungsi main dan fungsi-fungsi yang lain. Variabel global ini biasanya terletak di luar fungsi main atau di luar letak fungsi. Bisa biasanya sebelum fungsi main. Nah, yang berikutnya adalah parameter aktual. Parameter yang disertakan saat pemanggilan fungsi. Nah, parameter aktual ini adalah yang dikhususkan untuk memberikan acuan kepada program tersebut mau memanggil fungsi yang mana. Nah, sehingga parameter aktual ini sangat dibutuhkan untuk memanggil fungsi yang ada atau fungsi yang diinginkan. Lalu yang berikutnya adalah parameter formal. Parameter yang diletakkan pada header fungsi. Nah, parameter formal ini biasanya digunakan untuk menyamakan atau untuk menyamakan variabel yang ada di fungsi main dengan variabel yang ada di fungsi rumus atau parameter yang di fungsinya agar bisa terbaca oleh program. Lalu yang berikutnya adalah kita masuk ke fungsi atau function. Fungsi yaitu potongan suatu kode untuk menjalankan suatu perintah yang lebih spesifik. Fungsi dapat dibuat sebelum atau sesudah penulisan main. Nah, dalam penulisan fungsi diberikan nama atau identifier, parameter formal, dan dideklarasikan tipe dari fungsi tersebut. Fungsi dapat kan seperti yang ada di situ, fungsi dapat dibuat sebelum atau sesudah penulisan main. Nah, apabila kita membuat fungsi tersebut sebelum main, itu kita tidak perlu mendeklarasikan fungsinya tersebut terlebih dahulu, tapi langsung menuliskannya. Namun, apabila kita menuliskan fungsinya sesudah penulisan main, kita harus menuliskan prototipe fungsi di atas fungsi main. Jadi agar fungsi yang telah kita buat itu terbaca oleh program. Apabila kita tidak menggunakan prototipenya, fungsi tersebut tidak akan berjalan. Apabila kita mau fungsi itu kita taruh sesudah main. Tapi kalau sebelum, kita langsung buat fungsinya tanpa memerlukan prototipe. Yang berikutnya adalah fungsi void. Nah, fungsi void dan fungsi itu memiliki suatu perbedaan, yaitu kalau fungsi void itu kita tidak bisa mengembalikan nilai atau tidak memiliki return value. Seperti namanya aja udah kelihatan atau seperti pengertiannya sudah kelihatan, apabila fungsi void ini kita tidak bisa menggunakan return atau mengembalikan nilai menjadi
nol lagi. Nah, tapi apabila kita pada fungsi atau yang function tadi, kita bisa menggunakan return untuk mengembalikan nilainya. Apabila di void kita menggunakan return, program ini tidak akan berjalan. Nah, fungsi ini digunakan untuk satu, menampilkan informasi pada layar agar dapat dibaca oleh user. Dua, fungsi dengan parameter reference. Lalu yang berikutnya adalah parameter. Parameter itu adalah suatu data yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi yang kemudian digunakan pada proses yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, parameter seperti tadi ada dua, yaitu parameter lokal dan parameter aktual dan parameter formal. Yang tujuannya untuk memanggil suatu fungsi atau atau menyesuaikan data yang akan dimasukkan pada suatu fungsi. Di sini parameter ada dua dalam bahasa C cara memasukkannya, yaitu yang pertama adalah pass by value. Artinya data yang dilewati hanya nilai dari suatu variabel kemudian disimpan pada variabel lokal pada fungsi. Lalu yang berikutnya ada yaitu pass by reference, yaitu data yang dilewati adalah alamat memori dari suatu variabel. Jadi kalau pass by reference itu melewati memori dari komputer atau memori dari program. Namun apabila pass by value itu yang dilewati adalah nilainya, atau pass by value, value ada nilai. Lalu yang berikutnya pada modul fungsi ini adalah ada yang dinamakan pointer. Pointer itu fitur pada bahasa C yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi alamat memori suatu variabel. Jadi pointer itu untuk biasanya seperti pointer pada layaknya komputer, yaitu untuk mengakses atau memanipulasi letak. Biasanya untuk memanipulasi letak kita mau di mana. Itu yang dinamakan dengan pointer. Nah, di sini pointer ada dua operator, yaitu reference operator atau biasa yang dalam bahasa C yaitu bintang. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya untuk memberikan nilai dari suatu variabel. Biasanya kalau ada tanda bintang itu biasanya variabel tersebut ada nilainya. Nah, lalu difference operator yang kedua, atau pada bahasa C kita menggunakan lambang dan, yaitu fungsinya yaitu memberikan alamat memori dari suatu variabel. Jadi dan bintang ini sangat penting dalam fungsi ini, karena dan itu biasanya untuk memberikan alamat memori pada bintang atau bintang pada fungsi yang bukan fungsi main atau fungsi rumus. Sehingga apabila kita tidak menggunakan dan, program tersebut tidak akan terbaca. Selagi kita menggunakan bintang, kita harus menggunakan dan, di mana bintang tersebut, misal bintang itu pada hasil. Jadi yang pada fungsi main, hasil tersebut harus dikasih dan untuk menyesuaikannya. Nah, sekarang tidak kalah penting, saya akan memberikan tahu bagian-bagian pada fungsi bahasa C. Seperti pada layar bisa dilihat. Yang pertama, hashtag include stdio.h. Itu namanya adalah header, seperti modul-modul kemarin saya sudah pernah cakap atau sudah pernah bicara. Lalu yang berikutnya, integer x dan y. Ini dinamakan variabel global. Kenapa kok dinamakan variabel global? Karena variabel ini di luar dari
fungsi-fungsi yang ada seperti fungsi main dan fungsi tambahan ini. Jadi variabel global ini bisa digunakan untuk digunakan pada fungsi main dan fungsi tambah. Nah, yang berikutnya adalah parameter aktual. Mana yang dimaksud dengan parameter aktual? Parameter aktual itu yang ini full. Ini adalah parameter aktual. Lalu tadi kan saya juga menjelaskan ada juga yang namanya parameter formal. Nah, untuk parameter formalnya ini, sehingga parameter aktual sama parameter formal ini harus sesuai atau penyusunannya harus sama. Jadi ini maksudnya X itu sama dengan A di fungsinya, lalu Y itu sama dengan B gitu. Lalu apa lagi bro? Nah ini satu lagi variabel lokal. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa disebut variabel lokal? Karena variabel ini hanya bisa digunakan pada fungsi ini saja, tidak bisa digunakan pada fungsi main. Tapi apabila kita membuat variabelnya itu di luar fungsi main seperti ini, atau variabel global, ini dia bisa digunakan di fungsi main dan di fungsi tambahannya. Nah, gitu maksudnya. Nah, habis ini kita langsung saja masuk seperti biasanya, yaitu contoh soal atau contoh pengodingannya. Di sini saya akan membuat luas persegi panjang aja yang simple, sehingga tidak membutuhkan banyak waktu karena waktunya juga terbatas. Langsung saja kita buat. Yang pertama, saya akan membuat penulisan fungsi setelah main program. Seperti pada yang saya jelaskan tadi, yang pertama kita membuatnya header seperti biasa. Include stdio.a. Lalu apabila kita mau menggunakan variabel global, kita tinggal tulis di sini nt panjang, lebar karena ini adalah luas persegi panjang. Lalu karena ini setelah atau fungsinya setelah main, jadi kita membutuhkan prototipenya. Luas buka kurung int kita menggunakan a aja, a, intb tutup kurung. Aduh, udah tutup kurung, kenapa tutup kurung lagi? Jangan lupa untuk menggunakan titik koma. Nah, langsung saja. Oh iya, ya. Oh iya, saya lupa. Ini untuk yang parameter. Ini kenapa saya menggunakan A dan B? Kok berbeda dengan B dan L? Sebenarnya apabila kita samain, semisal ini intp dan intl, ini juga bisa. Nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Lalu kita masuk ke fungsi main. Seperti biasa kita buat. Di fungsi main ini kita menginputkan panjang. Jangan lupa untuk mengakhirinya dengan titik koma, lalu kita buat inputannya berarti scanf karena kita menggunakan %d. Karena kita menggunakan tipe data integer sehingga kita menggunakan %d, koma dan panjang itu p, koma lalu printf lagi, memasukkan yang kedua yaitu lebar. Scanf %d karena integer, lupa untuk titik koma. Nah, habis ini kita tinggal menampilkannya di sini, yaitu hasil spread %d, jangan lupa. Lalu di sini kita buat seperti contoh tadi, yaitu parameter untuk pemanggil fungsinya. Fungsi namanya luas, lalu parameternya p, l.
titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, sudah kita selesai membuat program main-nya, kita yang perlu kita buat yaitu fungsi tambahnya atau fungsi luasnya. Itu luas intp, intl. Jangan lupa untuk menggunakan, nggak perlu. Asli kita kurang-kurang karena kita di sini kita buat seperti contoh tadi, kita menggunakan variabel lokal yaitu hasil. Variabel hasil di sini langsung hasil sama dengan P dikali L. Sudah tidak aja. Lalu karena ini fungsi bukan void, kita bisa menggunakan return hasil titik koma. Nah, sudah selesai. Kita tinggal jalanin programnya. Oh, ya udah, antar satu aja. Nah, kalau program berjalan berarti codingan kita tidak ada yang miss. Tinggal kita cek apakah hasilnya nanti benar atau salah. Kalau misal salah berarti codingan kita, oh ternyata hasil yang kita dapatkan adalah benar. Berarti codingan kita atau source code kita ini berhasil dijalankan atau benar. Nah, untuk memecahkan suatu masalah, misal kita mempunyai soal kayak seperti ini tadi, buatlah rumus menggunakan fungsi luas persegi panjang. Yang jelas kita menentukan dulu luas persegi panjang itu apa, lalu kita membuat ring-ringannya apa saja yang diperlukan, seperti kita mau menginputkan apa, lalu kita buat variabelnya, lalu setelah kita rumus sudah menemukannya, lalu variabelnya sudah, apa-apa yang diinputkan sudah, baru kita membuat programnya. Nah, yang berikutnya adalah yang fungsi sebelum fungsi main. Untuk itu kita langsung saja tanpa membuat prototipe, kita langsung tulis fungsinya. Kita tulis seperti tadi, yaitu kita menggunakan hasil karena kita agar lebih mudah, jadi langsung P dikali P bintang L, lalu kita returnkan hasil titik koma, lalu kita coba jalankan. Kita coba 12 kali 3, 36. Benar. Berarti source code kita sukses, atau source code kita itu berhasil. Bisa dicoba di rumah masing-masing ya, apabila menonton video dari saya. Nah, kurang satu lagi, yaitu yang terakhir adalah fungsi void. Selain fungsi, yaitu di modul ini kita mempunyai yang dinamakan fungsi void, fungsi yang tidak bisa mengembalikan nilai. Nah, pada percobaan fungsi void ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan parameter pass by reference yang menggunakan pointer, bintang, dan pointer dan. Langsung saja seperti tadi, kita tulis variabel globalnya, yaitu kita menggunakan panjang dengan P, terus label dengan L, lalu yang satunya hasil titik koma. Lalu kita, karena ini saya akan membuatnya sesudah fungsi main, sehingga saya membutuhkan prototype void luas int p, int l, int bintang hasil. Nah, ini kenapa kok saya bintangnya atau pointernya hanya di hasil? Karena yang membawa nilainya nanti itu hanya hasil, bukan P. Yang membawa nilai dari fungsi void ini ke fungsi main
itu nanti nilainya akan berada di variabel hasil, sehingga saya menggunakan bintang di sini. Nah, apabila kita mau menggunakan pertukaran nilai. Nah, untuk pertukaran nilai kan berarti yang membawa hasil keduanya ini P dan L yang membawa hasil, sehingga ini memakai bintang juga tanpa ada variabel hasil. Lalu kita masuk ke mainnya seperti tadi, main langsung print f panjang. Aduh, kenapa tadi saya hapus ya? Langsung scan f %d, koma, dan p. Lalu print f lagi. Yang kedua adalah lebar. Scan f, d, koma, dan l. Lalu di sini kita memasukkan prototipenya untuk memanggil fungsi void tersebut, yaitu dengan luas kurung P, L, dan hasil. Nah, ini yang saya sebut kenapa bintang dan itu sangat sangat berpengaruh. Karena apabila kita menggunakan bintang di atas, di prototipenya kita menggunakan bintang, di pemanggilan fungsinya kita menggunakan hasil untuk yang membawa nilainya dari void. Lalu kita print f kurung hasil seperti tadi yang fungsi biasa. Lalu kita tulis hasil saja, karena yang membawa hasilnya atau yang membawa nilainya itu variabel hasil dengan tanda dan di prototipenya dengan tanda bintang. Langsung kita buat fungsi void-nya. intp, intl hasil. Masuk langsung di sini. Apabila variabel atau di prototipenya itu variabel hasil menggunakan bintang, nah di dalam fungsi void-nya hasil itu juga menggunakan bintang di depannya. Tidak bisa langsung hasil sama dengan tidak bisa. Kita harus menggunakan bintang. Bintang sama dengan P dikali L. Maksud ini adalah kali, bukan bintang yang ini. Maksudnya ini panjang dikali lebar, titik koma. Sudah. Karena ini fungsi void, kita tidak menggunakan return. Kalau semisal kita menggunakan return, program ini tidak akan berjalan. Dan akan ada perintah returnnya disuruh untuk menghapus. Karena fungsi void itu tidak bisa mengembalikan nilai. Jadi cukup sekian saja. Nah, langsung kita coba jalankan. Panjang kita mau panjang 14 dikali 5. Keluarnya 5. Nah, 70. Benar. Nah, jadi untuk contoh fungsi void dari luas persegi panjang seperti ini. Dan jangan lupa untuk pembuatan pemrograman atau bahasa C. Ini kita harus memahami tata cara atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah terlebih dahulu. Semisal ada soal yaitu luas persegi panjang, berarti kita yang pertama harus tentuin adalah kita tentukan rumus terlebih dahulu. Lalu kita tentukan apa saja yang harus diinputkan. Itu yang paling penting, apa saja yang harus diinputkan. Lalu setelah mengetahui keduanya, kita tentukan variabel yang mau dipakai. Lalu setelah ketiganya sudah menemukan atau sudah ditentukan, kita tinggal membuat codingnya atau source code-nya. Nah, mungkin untuk pembahasan modul 5 yaitu modul fungsi cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan dan bisa diperjelas nanti.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nantikan video dari saya modul bahasa asing berikutnya. See you.